kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir, kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu. Jadi, bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding, dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah, pelanggaran. Substansi dari looping itu adalah titik keindahan di mana sebetulnya momen itu, momen kamu bertemu kesadaran. Jadi cerita looping ini dalam kacamata aku itu sama sekali tidak ada negatifnya. Tapi justru looping ini adalah cinta yang sesungguhnya cinta. Cinta yang betul-betul cinta, di mana kesadaran kita memberikan kita ruang. Memberikan kita ruang untuk memahami bahwa sedihmu juga cinta, takutmu juga cinta, khawatirmu ini juga cinta. Di titik kamu menyadari bahwa realita hidup ini akan selalu membawa di dalam dua cerita itu. Justru cerita loopingmu ini ketika disadari, ini adalah momentum di mana kamu akan bertemu dengan identitas barumu. Kamu akan bertemu di dalam identitas barumu. Di titik kamu terjatuh, di titik kamu terpuruk, di titik kamu resah gelisah, di titik kamu kayak nggak ada harapan gitu. Egomu rontok, egomu drop turun. Kan kalau pada saat ngerasakan looping kan itu yang dirasain, bener nggak? Aduh, loopingan utang, loopingan ditinggalin pasangan, loopingan dikecewain misalnya. Itu kan rasa hati bener-bener kayak drop gitu jatuh. Tahu nggak teman-teman, di titik terendah egomu jatuh, bukankah di titik itu kamu ketemu kesadaran ya? Bukankah di titik itu kamu berhenti untuk berharap ke yang lain kecuali kamu lepasin semua dan berserah ya? Bukankah itu sebetulnya keindahannya teman-teman? Jadi looping itu adalah satu fase yang sadari sama teman-teman bahwa itulah gerbang menuju identitas baru. Loopingan itu gerbang menuju identitas baru. Kesimpulannya ada dua nih. Realita loopingan ini mau kamu terusin terjadi terus, atau mau kamu beresin. Mau kamu izinkan kamu sambut dan terima, izinkan kamu rasakan penuh rasa itu, lalu izinkan dia mengalir. Karena hanya itu caranya. Caranya hanya satu, akui rasa itu ada. Dia cuma butuh diakui. Rasa marahnya, rasa bersalahnya, rasa takutnya, rasa cemasnya. Izinkan rasa itu kamu rasakan ada. Dia cuma butuh diakui bahwa rasa itu ada. Setelah kamu merasakan rasa itu ada, kamu duduk sama rasa itu. Izinkan tubuhmu mengalami rasa itu. Izinkan kamu mengalami rasa. Mungkin kamu butuh diem dulu untuk 1, 2, sampai 5 menit untuk melarutkan rasa itu. Jadi cerita looping itu sebetulnya cerita di mana ada satu momen kamu duduk menerima, dan itu adalah sebuah keindahan. Keindahan untuk kamu juga menyambut sisi lain daripada kebahagiaan. Dan di titik kamu menyadari bahwa ini juga cinta, loopingan itu selesai. Jadi ini sebetulnya cerita cinta yang ditolak, Mas Hendra. Cerita cinta yang nggak diakui gitu. Dan itu indah sekali ketika kamu memahami secara utuh dan tidak melihat lagi loopingan sebagai sesuatu yang negatif.
Dan keindahannya ada di situ. Pokoknya bicara Bandan Revolution, bicaranya ujung-ujungnya udah jadi indah semua. Gimana dong? Semua selesai sama cinta. Coba teman-teman ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Ada sisi apa nih yang mau ditanyain? Memandang bencana dengan indah sih bisa itu. Iya itu tadi. Iya. Ini udah hukum keutuhan, Mas. Yes. Udah hukum keutuhan. Lanjut. Dan gini teman-teman. Pahami pelan-pelan sama teman-teman. Asumsi adalah segalanya. Ya. Realita hidup kita, apa yang terjadi nih Mas? Kita nggak bisa rubah Mas Hendra. Bencana atau teman protes, teman ngeselin, kita nggak bisa rubah Mas. Ketika ada kecelakaan atau whatever apapun itu di luar tubuh kita nggak pegang kendali itu Mas. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana respon dan sikap kita. Bagaimana kita meresponnya. Nah, bagaimana kita meresponnya, bagaimana sikap kita, itulah sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Asumsimu menciptakan realita. Oke. Sponsor sebentar. Asumsimu menciptakan realitamu. Mulai sekarang coba teman-teman stabiloin ya. Kasih garis bawah. Asumsimulah yang menciptakan realitamu saat ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau realitanya asik nih Mas Hendra nih, mau asik, seru, mantap, asik deh pokoknya. Kalau teman-teman besok atau lusa atau masa depanmu kamu pengen realitamu asik, seru, pahami pelan-pelan. Pahami pelan-pelan bahwa realitamu saat ini dibentuk oleh asumsimu kemarin. Artinya, kalau besok mau bikin realita kita yang asik, berarti kita harus bikin asumsi saat ini yang seru dong. Yuk kita ciptain nanti tanggal 20. Di dalam realita yang seru. Dan itu bersama-sama kita buat asumsinya. Pecah itu. Reuni Bandan Revolution. Coba, aku mau tahu nih, dari teman-teman yang hadir live aku saat ini, yang udah daftar siapakah? Ada yang udah belum? Ada yang udah? Coba Kalau belum, Di Bali. Bali, ada yang udah daftar belum di Bali? Ada yang udah daftar belum? Di Bali itu total sama kelas pagi itu udah 358. Oke. Sudah teh. Sudah, katanya. oke. Kalau ada yang belum, mau aku ajarin Quantum Jam hadir di Bali nggak? Belum Kak, pengen banget. Pengen banget. Ini online dan offline teman-teman, bisa ikut Ya. online dan offline. Betul. Yang belum daftar mungkin bisa di bio TikTok tuh ada kontaknya teman-teman, cukup WA aja nanti. Iya, betul. Iya itu tuh banyak yang belum tahu teh ternyata. Justru itu Mas, makanya kenapa kita live? Banyak yang belum tahu. Bener nggak Ndra? Di sini Iya, juga betul. banyak yang belum tahu loh. Iya. Makanya harus kita sampein. Di Amerika juga mau ikut online, di Boleh. Malaysia juga mau ikut. Itu kontak personnya di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Ya. Ngaji Rosso teman-teman. Kolom deskripsi Ngaji Rosso, boleh nanti dilihat di situ ada kontaknya. Dan ini momen yang tak terlupakan Mas Hendra. Iya. Kenapa tak terlupakan? Aku mau kasih perenungannya gini buat teman-teman yang lagi lihat live ya, yang belum daftar ya. Baik itu yang akan hadir langsung ataupun nanti yang akan hadir secara online ya pada saat momen itu. Gini Mas Hendra, perenungannya gini. Coba teman-teman pelan-pelan renungkan. Kita hidup di dunia ini, berjalan di dalam kehidupan ini. Usia kita mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, mungkin ada yang di atas 50. Pertanyaannya, ketika kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir, kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu.
Jadi bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding, dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah kan. Kartu merah, pelanggaran. Dia bakal menderita, dia nggak akan bisa happy dong. Kembalikan kepada kita. Di usia kita saat ini, teman-teman udah tahu belum bagaimana aturan sistem kerja semesta membentuk realitamu? Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Ini dari mana ya datangnya? Kenapa keuangan aku seperti ini? Ini kenapa ya realitanya begini? Kenapa bisnis aku gagal-gagal terus? Ini karena apa ya? Kenapa aku looping terus? Ini tuh sebabnya apa? Lalu kenapa anakku kok kayak gini? Ini kenapa? Realita terbentuk dalam kehidupanmu. Sudahkah kamu tahu jawabannya kenapa? Kalau belum tahu, tolong diri kamu sendiri untuk betul-betul bisa menyelami. Aku ada hidup di dunia ini. Aku harus tahu siapa diriku. Aku juga harus tahu bagaimana sistem kerja itu membentuk realitaku. Kenapa aku ada pasangan ini? Kenapa saldoku sebesar ini, sebanyak ini, atau mungkin kurang? Kenapa aku ada utang? Kenapa aku ada looping terus? Itu akan terjawab semua di tanggal 20 Desember 2025 di Bali. Untuk teman-teman yang bisa hadir, yuk kita kumpul bareng di sana. Kita akan bercerita sangat-sangat seru gitu. Nggak hanya cerita tentang kita bareng-barengan rilis nih. Ini aku mau kasih tahu sama teman-teman. Pada saat kita rilis sendiri, itu banyak sekali lapisan endapan emosi yang terurai. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak? Jika kita rilis bersama-sama, dalam ruangan yang sama, dalam asa yang sama, dalam getaran yang sama, dalam kesadaran yang sama, dan kita berkumpul, bertemu 500 orang lebih di dalam satu ruangan yang sama, itu vibrasinya akan seberapa besar itu. Powernya akan sangat luar biasa sekali untuk rilis. Tidak hanya dalam ruangan yang sama, tapi juga ada teman-teman yang juga live online gitu di beberapa negara, juga ikut menyaksikan. Feelingku dalam momen itu ini akan bisa lebih dari 500 orang. 500 sampai 600 orang bersama-sama serentak gitu. Dan seru banget ya kalau kita bisa menjadi satu bagian dari keindahan itu. Di mana secara massal kita akan dengan kesadaran merilis semua cerita, merilis segala emosi yang selama ini ada di dalam dirimu. Selama ini energi itu belum bisa mengalir natural. Dan itu kita akan sambut, terima, alirkan, larutkan, lalu lepaskan ke energi cinta tanpa batas. Itu persembahan terindah, teman-teman. Itu persembahan terindahnya kamu untuk dirimu gitu. Itu indah sekali, teman-teman. Itulah tanda kamu mencintai dirimu. Itulah tanda kamu mencintai kehidupan ini. Itulah tanda kamu mencintai dan bersyukur terhadap Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Bukankah kita hidup dengan tubuh ini ya? Benar nggak teman-teman? Kita hidup dengan tubuh ini. Bantu dirimu untuk lebih ringan, untuk lebih plong, untuk lebih bebas, untuk lebih betul-betul menyelami lagi gitu kebahagiaan dan kelimpahan sejatinya kamu yang sedari awal sudah selalu menunggu. Dia selalu memanggil untuk kamu datang. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada dan tersedia gitu. Dan dia selalu memanggil kamu. Ayo hadir dalam kebahagiaan rasa ini. Dalam kelimpahan rasa ini. Dan itu adalah state naturalnya kamu. Yang selama ini mungkin tertimbun sama lapisan endapan emosi. Yang gak pernah kamu lepas. Wah, seru teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu infonya yang Bali, bisa klik di link bio TikTok ya. Ya,
Dan juga deskripsinya YouTube Ngaji Rasul. Ada Iya. di situ, teman-teman. Oke, kita lanjut ya Teh. Oke. Pertanyaan kedua nih. Teh Feby sering bilang emosi itu seperti alarm. Yes. Alarm apa yang sebenarnya sedang berbunyi dalam loopingan itu Teh? Oke. Teman-teman, emosi yang muncul ya, tiba-tiba ke-trigger gitu kan. Emosi yang muncul dalam sebuah realita yang dihantarkan nih dalam kehidupan kamu. Kamu ke-trigger nih, ada emosi nih yang muncul. Itulah sebetulnya alarm, teman-teman. Alarm yang hendak mengatakan, halo, aku resah ini. Halo, aku rasa bersalah ini. Yang ada di dalam dirimu, yang bersemayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam dirimu, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Bukankah di pagi hari kamu berdoa kepada Allah yang Maha Baik, berikan aku rezeki, berikan aku kelancaran, berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu, mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Jadi ini cerita emosi yang muncul jadi trigger. Ini cerita indah sebetulnya, Hendra. Cerita yang sangat indah. Keindahannya itu begini. Bayangkan sama teman-teman, tubuh kita ini adalah tubuh di mana dia menjadi saluran. Ya. Dia menjadi saluran berkat naturalnya nih. Saluran berkat. Kita bayangkan, saluran itu sebagai pipa gitu, Mas Hendra. Saluran tuh bayangin kayak pipa, Mas. Pipa ini menghubungkan antara kamu dengan Allah. Dengan energi yang satu, energi kelimpahan tanpa batas. Naturalnya, saluran ini kalau lancar, Mas, dia terhubung sama kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya kehidupan kamu tuh penuh kelimpahan, penuh kebaikan, penuh kesuksesan, penuh canda tawa, penuh gerai tawa yang luar biasa. Jika saluran itu bersih, Mas. Ya, pipanya kalau bersih, ya, dia terhubung, Mas, dengan yang tanpa batas. Dia terkonek, Mas. Dari tubuh kita, saluran nih, dia terkonek ke energi yang tanpa batas. Energi yang tanpa batas itu, Mas, dia tempat semua potensimu ada. Kamu mau jadi apapun, itu salurannya terkonek. Nah, masalahnya, pada saat kita lahir, lapisan endapan emosi ada. Dia menjadi sumbatan. Bayangin saluran, lalu ada asap hitam atau sampah-sampah di dalamnya. Berupa kesedihan, kecemasan, ketakutan, kebingungan, rasa bersalah. Dia menjadi sumbatan. Jadi si pipa itu enggak lancar lagi, Mas. Dia kalau kayak pembuluh darah itu ada plak-plak. Kegambar ya, Mas? Ada plak-plak emosi gitu. Ada plak-plak yang tahunan dia ada di situ. Plak-plak itu. Sehingga si saluran ini harusnya dia lancar dari sang sumber tanpa batas. Sang sumber energi potensi tanpa batasnya kamu. Kamu mau jadi apapun, duit berapapun kamu bisa dapat. Sehingga si saluran ini dari atas mau turun ke bawah, ini banyak plak. Banyak sumbatan. Itulah lapisan endapan emosi. Nah, bagaimana pada akhirnya ini saluran bisa jadi bersih lagi, lancar nih, connecting atau terhubung nih si saluran. Ya kamu harus beresin dulu ini. Sumbatan ini harus kamu beresin dulu. Kalau enggak dia terhalang gitu loh. Itulah cerita emosi kamu ke-trigger. Itulah cerita looping. Jadi cerita looping Mas Hendra ini cerita kasih sayang, Mas. Cerita loopingan ini adalah cintanya Allah sama kamu. Dia hadir gitu loh. Untuk kamu kenali, halo saluranmu ada yang nyumbat. Ayo dong, duduk, larutkan. Bukan untuk dibuang loh, Mas. Ketika ada kemarahan, kebencian,
rasa sedih itu bukan mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Ngelawan gitu ya. Itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Ada kebahagiaan isinya cinta, ada kesedihan isinya cinta. Kesadaran inilah yang melarutkan, Mas Hendra. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah cinta itu sendiri. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah percikan cintanya. Yang di dalamnya selalu akan ada cerita itu. Ini udah satu paket timbel, Mas. Nggak bisa kita cuma pilih siang doang terang, malamnya nggak mau. Kenyataan itu sebetulnya yang harus teman-teman bisa